warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 5 pada pagi hari ini masuk semua. Alhamdulillah. Ada yang sakit? Ada yang satu kaki tidak sahur? Alhamdulillah sahur semua ya. Ketua kelasnya mana? Teman buku, mari doa dulu sebelum pelajaran mulai. Billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Radhi Rabba wa bil Islami dinna wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu kembali sehingga bisa mengikuti pelajaran pendidikan agama Islam untuk melanjutkan materi yang kemarin, yaitu tentang arti persahabatan. Ya, arti persahabatan. Terus pada kesempatan pagi hari ini kita guru menyampaikan tentang senangnya berteman, dan dimana bisa kalian lihat di papan tulis atau di PowerPoint tadi ya. Yaitu langsung saja ke tujuan pembelajarannya, yaitu pendidikan agama Islam memahami pentingnya berteman dalam perspektif dalam Islam. Terus menjelaskan apa nilai Islam dalam berteman, mengidentifikasi sikap yang baik dalam persahabatan menurut ajaran. Terus budi pekerti, menghargai teman dengan sikap yang baik. Kita sama teman harus saling menghargai teman, mendengarkan teman, menjaga teman, memahami cara bersikap ramah, sopan, dan jujur dalam teman. Dan itu dengan jika kalian menjalankan ini pasti tidak ada yang istilahnya namanya berantem, ya. Berantem sama teman, menghormati perbedaan dan menghindari konflik dalam berteman. Jadi intinya itu mengenai bab budi pekerti. Terus apa itu persahabatan? Ada yang tahu? Mas Iman? Tahu? Persahabatan di depan ada. Persahabatan adalah hubungan yang terjalin antara dua orang atau lebih. Persahabatan itu yang terjalin antara dua orang. Contohnya Mas Imam sama Mas Aka, itu adalah persahabatan. Maksudnya dua orang atau lebih. Boleh juga yaitu yang didasari oleh saling menghargai pendapat, menolong, dan berbagai kebaikan. Dalam Islam, persahabatan bukan hanya soal kesenangan bersama, tapi juga berlandaskan pada apa? Berdasarkan pada agama yang mendidik kita saling menjaga, membantu dalam kebaikan. Nilai-nilai persahabatan, saling menghargai dan menghormati. Sama teman itu saling menghargai dan menghormati. Dalam Islam kita diajarkan untuk saling menghargai dan menghormati teman. Menghargai teman berarti kita saling meyakini atau merendahkan perasaan teman.
bersikap sopan dan ramah. Teman-teman, sikap sopan dan ramah, dimengerti yang baik, dan dalam berteman melibatkan sikap sopan santun berbicara. Kalau sama koncone berbicara, tidak boleh berbicara kotor, tidak boleh menyebutkan binatang-binatang sama temannya, tidak boleh. Saling membantu dan mendukung. Sama teman itu saling membantu, mendukung, membantu dalam kebaikan dan mendukung dalam persahabatan dalam kebaikan, misalnya membantu teman yang sedang kesulitan pelajaran atau membantu teman yang sedang kesulitan pelajaran atau masalah lainnya. Biasanya mamanya Mas Iman kok bingung tentang pelajaran, tidak bisa menjawab, tanya sama teman-teman gimana itu tidak saling membantu. Terus bertindak jujur dan terbuka. Kejujuran adalah dasar utama dalam persahabatan yang baik. Selanjutnya yaitu ciri-ciri persahabatan yang baik: saling menghargai, saling membantu, terus saling mendukung. Yang cuma saling menghargai, teman yang baik akan selalu menghargai perasaan kita. Jadi seumpama ada teman yang sedang ngobrol sendiri, ada teman sedang menyampaikan pendapat, kalian harus bisa memahami, bisa menerima, mendengarkan yang baik. Terus teman selalu ada ketika membutuhkan pertolongan. Kalau namanya setia kawan itu yang dibutuhkan itu ya harus ada. Jangan saat kita lagi kena musibah, bahwasanya lagi kena kesulitan, teman yang baik itu bukannya kepala menghindar, tapi menolongnya. Terus saling mendukung. Teman akan mendukung kita dalam segala hal yang kita lakukan dalam kebaikan. Begitu itu. Terus manfaat berteman. Mas Imam, apa Mas? Bermanfaat berteman. Nah, teman akan membantu kita merasa lebih baik ketika sedih atau kesulitan. Teman terus belajar berkolaborasi dalam persahabatan. Kita belajar untuk bekerja sama dan menghargai perbedaan. Terus hidup lebih bahagia. Hidup senang yang kita duit koncoke, punya teman banyak. Bahwasanya hidup kita akan senang, bukan malah sebaliknya. Kalau hidup banyak musuh itu berarti hidupnya tidak tenang. Selanjutnya yaitu cara menjaga persahabatan, menghindari gosip dan pembicaraan negatif. Dalam Islam kita dilarang untuk bergosip. Apa gosip itu? Apa dah? Gosip? Gosip itu kancane, gunung ini kancane. Itu tidak boleh. Menengahnya kok anak-anak sekolah yang masih rasa-rasa, tidak boleh ya. Terus silakan kalian memahami dan sabar. Teman yang baik akan selalu memahami dan menerima kekurangan teman lainnya. Teman yang kiranya kekurangan itu harus dimaklumi, bukan kepala dijatuhkan. Memaafkan kesalahan teman. Kalau ada teman yang salah, sebagaimana kita ingin diampuni, kita pun harus siap untuk memaafkan. Punya teman yang sekiranya mempunyai salah, kita harus memaafkan. Kesalahan tangan kita ini adalah bagian dari sikap kasih sayang kepada dalam persahabatan. Sikap kasih sayang terhadap persahabatan. Terus menghadapi konflik dalam persahabatan. Terkadang dalam persahabatan kita bisa mengalami perbedaannya, pendapat atau konflik. Apa yang harus dilakukan? Bicara dengan tenang.
Dan sekiranya di dalam berbicara sama teman itu ngomong itu yang tenang, nggak usah pakai otot, ngomong ambil bentak-bentak, ambil nama, karena memanggil nama orang lain, yang mengambil nama temannya itu ya temanmu, jangan memanggil nama orang lain. Minta maaf dalam memaafkan, jika salah sama teman harus segera minta maaf, dan begitu pula juga saling memaafkan. Terus jaga perasaan teman, jangan menyakiti perasaan temanmu meskipun kalian berbeda pendapat. Jangan menyakiti perasaan temanmu. Siapa yang suka menyakiti perasaan temannya? Tuh, lapar ya mas? Terus persahabatan dalam beragaman. Teman bisa datang dari berbagai latar belakang yang berbeda. Yang saya umpama kita orangnya baik, tidak saling menyalahkan selama teman itu pasti datang sendiri. Beragama dalam persahabatan adalah suatu yang indah dan bisa memperkaya hidup kita. Kesimpulannya apa? Yang tadi kesimpulan itu kalian bisa. Persahabatan adalah lanjutkan. Nah, persahabatan adalah hubungan yang penuh dengan kebahagiaan, hubungan dan saling menghargai. Lagi, Pak Majid, kelihatan mas? Nomor 2. Lanjut mas. Dan pengertian. Yang ketiga, Mas Hugo, dalam persahabatan kita belajar untuk menerima perbedaan dan saling mendukung. Persahabatan yang pertama tadi, persahabatan adalah hubungan yang penuh dengan kebahagiaan. Jadi yang konsolnya oke itu senang. Ya lah. Oke. Konsolnya oke senang. Terus menjaga persahabatan membutuhkan komunikasi tujuan dan pengertian. Menjaga persahabatan yang baik. Sahabat soleh, mengapa kita harus tetap berteman dengan orang yang berbeda agama? Islam hadir sebagai rahmat untuk seluruh alam, tidak terkecuali bagi mereka yang tidak memeluk agama Islam atau non-Muslim. Islam membawa kedamaian bagi seluruh umat beragama. Umat manusia memiliki teladan mulia, yaitu Rasulullah SAW. Untuk lebih memahaminya, mari kita pelajari materi kali ini. Senangnya berteman. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan pembelajaran kita kali ini menjelaskan makna persaudaraan dalam Islam, menjelaskan tentang berteman tanpa membedakan agama, menemukan hikmah berteman tanpa membedakan agama. Persaudaraan dalam Islam. Indonesia terdiri dari beragam agama. Keragaman tersebut tidak membuat bangsa Indonesia terpecah belah, namun menjadikannya bersatu. Bangsa Indonesia hidup rukun dan harmonis karena rasa persaudaraan yang kuat sebagai satu bangsa. Persaudaraan inilah yang disebut dengan ukhuwah. Persaudaraan dalam Islam disebut ukhuwah. Ukhuwah terbagi atas 3 macam. Ukhuwah Islamiyah.
Ukhuwah Islamiyah artinya persaudaraan karena sama-sama beragama Islam. Dimanapun berada, seseorang akan merasa bersaudara ketika sama-sama memeluk agama Islam. Ukhuwah Watoniyah. Ukhuwah Watoniyah merupakan persaudaraan didasarkan satu bangsa. Seperti halnya kita hidup di Indonesia dengan berbagai suku bangsa, agama, dan adat istiadat yang berbeda, tetapi kita tetap bersaudara, yaitu saudara sebangsa Indonesia. Ukhuwah Insaniyah. Ukhuwah Insaniyah yaitu persaudaraan karena sesama manusia ciptaan Allah. Tidak melihat seseorang karena agamanya, sukunya, bangsanya, dan golongannya, tetapi sebagai umat manusia. Suatu bangsa dengan keanekaragaman suku, agama, dan budaya seperti Indonesia, maka ukhuwah watoniyah bisa menjadi jalan pemersatu. Ukhuwah watoniyah memiliki peranan besar dalam menciptakan persatuan dan kesatuan. Menjaga persatuan dan kesatuan ini dalam Islam dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Shadaqallahul 'azim. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Quran Surat Al-Hujurat ayat 3. Dengar. 13. Dari ayat ini, Allah menciptakan kita dengan berbagai perbedaan. Namun perbedaan itu tidak untuk saling bermusuhan, tetapi agar kita saling mengenal. Yang membedakan manusia di hadapan Allah adalah tingkat ketakwaannya. Maka sikap saling menghargai dalam perbedaan harus terus dijaga agar tercipta hidup rukun dan harmonis. Berteman tanpa membedakan agama. Apakah kalian senang memiliki banyak teman? Bagaimana perasaan kalian berteman dengan orang yang berbeda agama? Tentu kalian tidak membeda-bedakan teman. Rasulullah mengajarkan teladan sikap yang mulia dalam kehidupan sehari-hari. Ada sebuah kisah Rasulullah dengan pengemis Yahudi buta. Dahulu ada seorang pengemis Yahudi buta yang sering duduk di sudut pasar Madinah. Setiap orang yang mendekat kepadanya, ia selalu mengatakan, "Wahai saudaraku, jangan dekati Muhammad. Dia itu orang gila, seorang pendusta. Dia juga seorang tukang sihir. Kalian akan dipengaruhinya jika mendekatinya." Hari demi hari, ia selalu melakukan hal tersebut. Tanpa sepengetahuannya, ternyata Rasulullah adalah orang yang selalu memberikannya makanan setiap pagi. Hal itu dilakukan Rasulullah sampai beliau wafat. Setelah beliau wafat, tidak ada lagi yang memberi makan dan menyuapi si pengemis Yahudi buta itu.
Suatu hari sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq berkata kepada anaknya yang juga istri tercinta Rasulullah, yaitu Aisyah, "Anakku, adakah perbuatan baik keseharian Rasulullah yang belum kukerjakan?" Aisyah menjawab ayahnya, "Ayah, Rasulullah setiap pagi selalu pergi ke ujung pasar dengan membawa makanan untuk seorang pengemis Yahudi buta yang berada di sana. Keesokan paginya Abu Bakar melakukan hal yang sama seperti Rasulullah lakukan. Ketika Abu Bakar mulai menyuapinya, si pengemis marah karena ia merasa ini bukan orang yang biasa menyuapinya. Abu Bakar masih belum mengakui jika ia memang bukan orang yang biasa menyuapi pengemis itu. "Bukan, kau bukan orang yang biasa menyuapiku. Aku tahu, karena orang yang selalu menyuapiku, dia mengharuskan dahulu makanan itu di mulutnya, lalu diberikan padaku," kata pengemis itu. Abu Bakar tidak dapat menahan tangisnya sambil berkata, "Aku memang bukan orang itu. Orang mulia itu sudah wafat. Beliau adalah Muhammad." Mendengar hal itu, si pengemis terkejut dan merasa bersalah karena selama ini telah menghina dan memfitnah Rasulullah. Hal itu membuat si pengemis menangis terseduh-seduh. Ia sadar betapa mulia orang yang selama ini dimaki-maki tak pernah membalasnya dengan perbuatan yang sama, melainkan tetap berlaku kasih. Karena terketuk kemuliaan akhlak Rasulullah, akhirnya si pengemis Yahudi buta menyatakan masuk Islam dengan bersyahadat di hadapan Abu Bakar. Dalam cerita tadi mengajarkan kita tentang berbuat baik kepada siapa saja, tidak peduli dengan agama mereka. Begitu juga dengan berteman, kita tidak boleh membeda-bedakan teman. Ada pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah Rasulullah dan pengemis Yahudi buta tadi. Yang pertama, tolong-menolong kepada siapa saja. Menolong orang lain adalah perbuatan yang dicintai Allah dan Rasul-Nya. Sikap saling menolong antar sesama ini menciptakan kerukunan antar umat beragama. Tidak membeda-bedakan teman. Dalam berteman, kita tidak boleh membeda-bedakan teman karena perbedaan agama. Kita harus tetap berbuat baik kepada siapa saja tanpa membedakannya. Tidak memaksa untuk memeluk agama. Berteman dengan baik kepada pemeluk agama lain adalah ajaran Rasulullah. Memaksakan kehendak kepada orang lain untuk memeluk agama Islam bukanlah sikap Muslim yang baik. Rasulullah tidak pernah memaksa orang lain untuk masuk agama Islam. Namun dengan kelembutannya, banyak yang simpati dan tertarik dengan Islam. Itulah cara Rasul mengenalkan Islam. Hikmah berteman tanpa membedakan agama. Ada beberapa hikmah yang akan kita dapatkan jika kita berteman tanpa membedakan agama. Menciptakan perdamaian, mempererat tali persaudaraan, dicintai oleh Allah, disukai banyak orang, menjadikan pribadi rendah hati. Demikian materi kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi pengertian yaitu arti persahabatan yang baik. Apa yang dapat ditemukan tadi? Sahabatan tidak membeda-bedakan teman. Itu. Terus di sini aku mau mengasihkan soal nanti. Nah,
Anda dijawab ada 8 soal. Sudah di sini dikasih nama sama nomor urut ya. Waktunya kasih waktu 15 menit. Dengan soal tentang kumpulan apa tadi tentang kumpulan. Siapa yang belum dapat? Sudah dapat semua? Sudah? Kasih nama ya, nama untuk anak-anak. Nah, ada yang udah, dan yang udah tempatnya diangkat sana, ambilin. Nah, dan coba lagi. Nah, coba lagi. Nah, ya. Masuk, nah, salah satu ya. Udah, ya. Udah, ini udah. Dulu, semuanya. Udah, dulu. Tunggu nih. Ya. Ini deh, kamu. Tunggu nih. Ini berarti. Nah. Betul. Mas.
Nah, semuanya nanti saya praktis dulu. Terus apa? Kita kiranya sudah pelajaran pada pagi hari ini. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu dengan keadaan sehat. Sebelum kita akhiri pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri sana lafi usrin illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri pada pertemuan pada siang pagi hari ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.